Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya sangat bersukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui video yang singkat ini. Hari ini saya akan coba menyampaikan 3 hal yang saya perhatikan hari ini menjadi persoalan hidup yang membuat banyak orang menderita. Persoalan hidup yang membuat banyak orang merasa begitu berat menghadapi persoalan kehidupan ini. Yang pertama, di dalam keluarga, soal perselingkuhan. Hal ini telah menghancurkan banyak keluarga Kristen. Tidak sedikit anak-anak kehilangan bapaknya karena terjadi perselingkuhan dalam keluarga. Kalau hari ini saudara menyaksikan video dan saudara sedang jatuh di dalam dosa ini, saya berdoa di dalam nama Yesus supaya saudara bisa terlepas dari dosa ini. Pikirkan dampak yang terjadi untuk anak-anak saudara. Kalau ada saudara sedang dengan perempuan yang lain, saudara dengan laki-laki yang lain, kembalilah kepada anak istrimu, kembalilah kepada suami dan anak-anakmu, sebab Allah membenci perceraian. Pernikahan itu suci, pernikahan itu kudus, dan hanya satu kali terjadi dalam kehidupan sampai maut memisahkan. Sekali saudara selingkuh, setan akan terus menggoda saudara untuk saudara jatuh kepada hal yang sama. Tetapi saya percaya ketika saudara menonton video ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara kembali bangkit, keluarga saudara menjadi sorga di bumi, saudara kembali mengalami satu keluarga yang harmonis, saudara bahagia dan lupakan masa lalu saudara. Mari menatap ke depan sebab Tuhan punya hari-hari yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya percaya ketika ada niat, ada usaha yang sungguh-sungguh untuk saudara terlepas dari dosa ini, Tuhan akan membebaskan saudara. Sebab Tuhan merindukan keluarga saudara menjadi sorga di muka bumi ini. Saya percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi perselingkuhan ini bisa diselesaikan, bisa diatasi, saudara bisa bebas kalau saudara datang berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan akan membebaskan saudara. Persoalan yang kedua adalah narkoba. Soalnya hari ini hampir setiap hari orang mati karena narkoba, overdosis. Mereka mengalami kehidupan yang paranoid, yang terikat. Saudara kalau ingin ketenangan hati dan keteguhan hati, saudara bisa datang kepada Tuhan. Ingat, narkoba adalah alat setan. Narkoba telah menghancurkan kehidupan banyak orang. Narkoba telah menghancurkan karir kehidupan banyak orang. Jangan pakai narkoba karena saudara ingin ketenangan hidup. Jangan pakai narkoba karena saudara pengen mengalami damai sejahtera, pengen mengalami suatu kehidupan yang lebih baik, bisa lebih tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah, mari saya ajak saudara yang terikat dengan narkoba, saya berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus membebaskan saudara. Ingat, narkoba ini alat setan untuk menghancurkan hidup saudara, untuk menghancurkan keluarga saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara. Saya berdoa hari ini saudara yang menyaksikan video ini, saudara yang masih terikat dengan narkoba, obat-obat terlarang, saya berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus membebaskan saudara. Tuhan Yesus dengan darahnya yang suci membebaskan, memulihkan saudara. Dan saya percaya kehidupan saudara akan jauh lebih baik. Sekali lagi saya putuskan setiap roh narkoba, saudara kembali bangkit, hidup saudara dibebaskan, saudara menatap kehidupan yang jauh lebih baik. Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga adalah soal cara hidup. Saudara, orang tidak akan pernah tertarik dengan cara ibadah saudara. Orang akan tertarik, orang akan selalu melihat cara hidup saudara. Sebab bukan cara ibadah yang akan mempengaruhi cara hidup saudara, tetapi cara hidupmu yang akan mempengaruhi cara bagaimana engkau beribadah. Ini bukan soal menyembah, soal berdoa, soal menangis di gereja. Semua orang bisa mengalami hal itu, tapi sesudah mereka mengalami hal itu, pertanyaannya adalah bagaimana cara kehidupan saudara. Kalau cara kehidupan saudara tidak memuliakan nama Tuhan, orang tidak tertarik untuk mengikuti apa yang kau sembah. Orang tidak tertarik untuk mengikuti apa yang kau percayai. Yang terpenting di sini adalah bagaimana engkau hidup dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berinteraksi, engkau hubungan dengan sesama, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekelilingmu. Jadi perhatikan bagaimana kamu hidup, perhatikan bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain. Dan ketika cara hidup saudara memuliakan Bapa di sorga, saya percaya orang-orang akan tertarik untuk belajar iman yang saudara percaya. Orang akan mulai tertarik dengan kekristenan, dengan cara hidup saudara yang memuliakan Bapa di sorga. Jadi perselingkuhan, narkoba, cara hidup, ini merupakan 3 persoalan yang kita harus perhatikan. Sebab
Saya melihat ketiga hal ini akan menjadi persoalan yang sangat-sangat serius untuk kehidupan kita ke depan. Dan doa saya sudah dibebaskan dari perselingkuhan, doa saya sudah dibebaskan dari narkoba yang mengikat kehidupan saudara. Dan doa saya saudara mengalami atau berubah dalam cara hidup yang jauh lebih baik. Di akhir video ini saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus pertama kali tampil di Galilea dalam Matius pasal 4 ayat ke-17. Dengan tegas, dengan jelas dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara tidak akan pernah bisa sampai ke sorga tanpa sebuah pertobatan. Sebab yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita lewat masalah kehidupan pandemi COVID-19 ini adalah kita bertobat. Tuhan merindukan satu perubahan hidup terjadi dalam kehidupan kita, agar dengan cara hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Kiranya video ini memberkati saudara, dan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Shalom.